السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل ونشكره. Pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memudahkan kita sekalian untuk berkumpul dalam majlis ilmu di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini, malam Jumat pada tanggal 14 Rajab tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Februari tahun 2021, yang semestinya pada malam hari ini kita biasanya mempelajari tentang sirah nabawiyah dari pembahasan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang rutin kita kaji pada setiap malam Jumat. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ma'had kita, Ma'had Ibn Al-Qayyim Balikpapan harasahullah, adalah ma'had yang tegak di atas ilmu, di atas sunnah, dan istiqamah dalam menebarkan ad-da'watu sunniyatu salafiyah, mengajarkan kepada umat ini kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salaful ummah, sehingga kita melihat dan selalu mendengarkan kajian-kajian
yang diadakan setiap hari. Ada kajian di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan malam hingga ba'dal isya. Walhamdulillah, para ikhwan kita sibuk dengan talabul ilm. Dan ini adalah merupakan ciri-ciri salafiyah. Mereka tersibukkan dengan ilmu. Al-ilmu yang datang dari sumbernya yang sahih. Al-ilmu qala Allahu, qala rasuluhu, qala sahabatu, hum ulul irfani. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi fulani. Ilmu itu adalah qala Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata para sahabat. Mereka lah para pemilik ilmu itu. Dan bukanlah ilmu ketika engkau membandingkan dan mempertentangkan antara ucapan Rasul dengan pendapat si fulan. Maka alhamdulillah ikhwan menyibukkan diri di dalam mengkaji berbagai pembahasan, mulai dari pembahasan aqidah, tauhid, tafsir, usul, al-qawaid al-fiqhiyah, mustalah al-hadis, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu yang walhamdulillah hingga sekarang Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk senantiasa mempelajarinya sedikit demi sedikit. Sebab ilmu tersebut dituntut satu demi satu, tidak diambil secara menyeluruh. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Bahwa hari ini kita mempelajari satu ilmu, maka keesokan harinya kita mempelajari yang semisalnya dari ilmu-ilmu pilihan yang dipetik oleh seorang talibul ilm, di mana seorang dengan mempelajari ilmu tersebut maka dia akan meraih hikmah. Sesungguhnya as-sail, aliran air yang deras, itu awalnya berasal dari kumpulan tetesan-tetesan air, semakin bertambah dan semakin banyak. Maka demikian pula ilmu, ayyuhal ikhwah, sedikit demi sedikit seorang mempelajari satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, maka apabila dia istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak dan hikmah yang luas, yang dengannya Allah Jalla wa Ala mengangkat kedudukan seorang hamba di dunia, demikian pula di akhirat. Namun ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, juga termasuk di antara bimbingan dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari para ulama ussalaf adalah ar-rudud ala al-abatil wa ahliha, melakukan bantahan terhadap kebatilan-kebatilan yang menyebar dan orang-orang berjalan di atas kebatilan itu, agar kemudian dengannya kaum muslimin bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dan bid'ah, antara syirik dan tauhid, antara seorang yang berjalan di atas al-haq dengan seorang yang berjalan di atas kebatilan, meskipun dia dianggap dan disangka bahwa dia berjalan di atas kebenaran. Oleh karena itu para ulama mereka masih saja menjalankan prinsip ini, menebarkan al-haq
dan membantah kebatilan yang hendak disusupkan ke dalam kebenaran, yang menyebabkan sebahagian dari kaum muslimin tertipu. Mereka menyangka bahwa itu adalah merupakan satu kebenaran, namun pada hakikatnya hal itu adalah merupakan bentuk penyimpangan. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan membahas satu metode dakwah yang baru yang disusupkan ke dalam dakwah sunnah, namun tidak ada kaitannya dengan sunnah itu sama sekali, yang kita sebut metode dakwah LB. Dan sebelum kita memulai muhadarah ini atau kajian ini, ketika sebagian membaca judul kajian ini, sudah berbagai macam opini yang bermunculan. Masing-masing berupaya untuk memanjangkan singkatan yang disebut dalam judul tersebut, dan berupaya untuk menafsirkan. Dan sebagaimana yang disebutkan bahwa sahibul bait adra bima fih, pemilik judul lebih paham tentang apa yang terkandung di dalam judul tersebut. Karena singkatan LB itu macam-macam maknanya. Bisa saja LB itu artinya lu bohong saja. Bisa juga diartikan LB itu lingkaran berbahaya, bisa juga. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini yang dimaksud LB ini Luqman ba'adzuf, padahal bukan. Kalau seorang melihat pamfletnya, dia akan melihat adanya korelasi antara judul kajian dengan gambar yang disebutkan di pamflet tersebut. Ada gambar seekor buaya masuk lubang. Jadi LB itu lubang buaya. Dan sebagian sudah menyebutkan itu, sebagian ikhwan, dan dia benar dengan kepanjangan itu. Jadi metode dakwah lubang buaya. Mengapa saya menyebut metode dakwah ini dengan sebutan LB, lubang buaya? Ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi di masa silam pada tahun 1965. Itu enggak ada kaitannya. Namun yang kita maksudkan dengan metode dakwah LB, lubang buaya, ini sebuah permisalan tentang sekelompok remaja yang mereka ingin melakukan rekreasi. Kalau istilah Arabnya syababiyah, ingin refreshing. Maka mereka pun menemukan ada brosur atau pamflet yang mempromosikan bahwa di daerah fulan, di sana terdapat danau yang indah sekali, pemandangannya indah, pohon-pohonnya yang lebat, yang rindang, yang hijau, pemandangan alamnya yang begitu mempesona. Maka sekelompok remaja ini tertarik dan mereka bersepakat untuk
berangkat ke danau tersebut untuk bermandian, untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setibanya mereka di sana, maka pada awalnya mereka merasakan apa yang mereka harapkan dari kesenangan, kegembiraan. Maka mereka pun bermandi-mandi di danau tersebut. Mereka tidak sadar bahwa di danau itu ada lubang buaya, ada sarang buaya. Mereka menganggap bahwa mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka ternyata datangnya mereka diketahui oleh sekumpulan buaya ini. Akhirnya buaya ini pun mendatangi mereka dan menerkam mereka sehingga tidak tersisa satupun dari mereka, menyebabkan mereka seluruhnya binasa. Maka begitulah permisalan dari sekelompok remaja atau kaum muslimin yang mereka hendak mencari sebuah kebenaran. Mereka ingin mempelajari Islam, mereka ingin belajar sunnah, mereka ingin mempelajari prinsip-prinsip salafiyah. Maka mereka pun mendengarkan ada promosi bahwa di tempat fulan akan diadakan kajian yang akan disampaikan oleh seorang ustadz yang katanya salafi. Maka mereka pun dengan penuh semangat mendatangi kajian tersebut. Pada awalnya mereka merasa dan mereka menyangka bahwa mereka telah meraih apa yang mereka inginkan. Mereka menyangka bahwa mereka telah mengenal ad-da'watus salafiyah. Mereka belajar tauhid, mereka belajar fikih, belajar manhaj. Namun ternyata apa yang telah mereka pelajari disusupkan padanya racun-racun. Racun-racun kesesatan yang menyebabkan hati-hati manusia itu mati dan menyebabkan semakin jauhnya mereka dari ad-da'watus salafiyah, dalam keadaan mereka tetap saja menyangka bahwa mereka sedang berpegang teguh dengan al-manhajus salafi, sementara mereka jauh dari prinsip-prinsip salafiyah tersebut. Itulah yang pada hakikatnya terjadi pada sebagian ikhwan kita, pada sebagian mereka yang senang ingin mempelajari al-manhajus salafi, namun mereka terus terbawa menuju kepada lubang buaya itu, menuju kepada sarang yang justru akan menyeret mereka kepada kesesatan dan penyimpangan, waliyadzubillah. Hal ini disebabkan karena munculnya sebagian dari para da'i yang mereka secara zahir mengajak umat ini untuk mengenal ad-da'watus salafiyah, mengajak kepada salafiyah dengan bahasa yang manis, namun pada hakikatnya menipu. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munculnya manusia-manusia yang secara zahir dengan kepandaian mereka dalam memutar lisannya, sehingga orang mendengarkan seakan-akan menyangka bahwa itulah al-haq. Inna minal bayani la sihra. Di antara bentuk penjelasan itu ada yang menyihir, yang menyebabkan seorang itu terpedaya tanpa dia merasa. Ini yang disebut munafik alimul lisan. Seorang munafik yang
pandai berbicara, yang pandai mengolah kata. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul rahimahullah ta'ala, kata beliau, inni la jalisun tahta mimbari Umar wa huwa yakhtubun nas. Sesungguhnya satu ketika aku duduk di bawah mimbarnya Umar radhiyallahu anhu, dalam keadaan Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan manusia. Faqala fi khutbatihi, maka Umar radhiyallahu anhu mengucapkan dalam khutbahnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa umat ini adalah setiap orang munafik alim al-lisan, yang pandai berbicara, yang pandai mengolah kata-katanya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari hadis Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum jidalul munafiq alimil lisan. Perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perdebatannya orang munafik yang pandai berbicara, yang pandai mengolah lisannya. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam ini menimpa umat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalaulah yang berbicara itu, yang mengajak secara zahir kepada da'watus salafiyah itu adalah seorang tidak ada kaitannya dengan as-salafiyah, maka itu adalah satu hal yang tidak tersamarkan bagi orang-orang yang senang dengan da'watus sunnah, yang ingin mengenal da'watus salaf. Namun yang menjadi permasalahan ketika muncul seseorang yang mengajak kepada ad-da'watus salafiyah, mengajak kepada al-manhajus salafi dengan pakaian salafi, namun pada hakikatnya dia tidak mengajak kepada prinsip-prinsip salafiyah tersebut, maka ini yang berbahaya. Dan ini merupakan hal yang harus menjadi peringatan bagi ahlus sunnah, agar kemudian mereka tidak terjerumus ke dalam dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah-dakwah politik, dakwah-dakwah siyasiyah, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka masih saja berjalan di atas prinsip-prinsip as-salafiyah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun tentu hal itu membutuhkan waktu yang panjang, apalagi kita vakum membahas tentang masalah-masalah yang seperti ini secara langsung dalam muhadarah seperti ini. Itu setahun lebih ya, di masa-masa pandemi. Ada setahun lebih kita tidak menyinggung berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dakwah. Bukan karena kita tuli dan buta melihat apa yang terjadi di antara mereka yang sekarang saling cabik-mencabik antara satu dengan yang lain, saling mengklaim satu dengan yang lain. Namun kita lebih memilih untuk menyibukkan dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Namun kadang-kadang kita
membutuhkan sesuatu berupa pencerahan bagi para ikhwan sekalian salafiyin, yang ini termasuk dalam permasalahan imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri di jalanan. Kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, latma 'ala thariq, kita sambil jalan, kita tetap menuntut ilmu, ada gangguan di jalan ya latma, ya, ditempeleng sambil kita jalan, enggak perlu kita berhenti. Kita tetap menyibukkan diri dengan ilmu, dengan talabul ilm. Namun kadang-kadang penjelasan yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dibutuhkan oleh para ikhwan agar mereka bisa menyaring dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Sebenarnya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh para pembawa manhaj LB ini, yang pada hakikatnya mereka adalah para pemecah dakwatus sunnah, para pemecah as-salafiyin, dan itu sejak dahulu, beberapa tahun yang lalu. Dan di sini saya ingin menyebutkan 3 hal penting yang akan memperjelas tentang apa hakikat dakwah mereka sebenarnya. Apa prinsip-prinsip dakwah mereka? Apa yang mereka inginkan di dalam dakwah ini? Meskipun sebelumnya kita sempat membahas dalam beberapa pertemuan tentang embrio Haddadiyah yang menerangkan tentang syekh-syekh mereka. Belum tuntas kita membahasnya, baru beberapa episode, dan alhamdulillah hingga sekarang tidak satupun yang bisa membantah, karena kita membahas secara ilmiah berdasarkan bukti-bukti. Dan pada pembahasan kali ini pun insyaallah taala kita akan menerangkan secara ilmiah berdasarkan bukti-bukti, bukan berdasarkan dugaan, persangkaan. Ada 3 kasus kejadian yang itu akan menyingkap manhaj LB ini dan akan menjadi penerang bagi seorang yang menghendaki kebenaran. Kejadian yang pertama tentang permasalahan suluh. Ini semua saya ringkas karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membahas secara terperinci. Yang pertama adalah pembahasan suluh. Suluh itu adalah upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang bertikai. Saya tidak ingin berbicara tentang suluh-suluh yang terjadi di beberapa tahun yang silam. Namun saya ingin membahas tentang 2 suluh terakhir. Yang pertama yang terjadi di Indonesia, di Jakarta, dan yang kedua yang terjadi di kota Al-Madinatul Nabawiyah, di rumah Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Yang pertama yang terjadi di Jakarta. Ini 2 kelompok yang bertikai berupaya untuk didamaikan. Meskipun salah satu dari 2 pihak ini semangat, berkeinginan untuk mewujudkan ini. Karena ini adalah nasihat dari para ulama, para masyayikh. Terkhusus yang berupaya untuk mewujudkan pertemuan itu adalah Al-Syekh Rabi' hafizahullah dan Al-Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Sangat bersemangat. Ya. Namun dari satu pihak yang lain itu tidak menginginkan. Mereka dengan berat hati untuk mewujudkan adanya pertemuan ini. Namun
Walhamdulillah setelah tertunda setahun atau beberapa tahun, akhirnya terwujudkan. Yang ketika itu yang mewakili adalah Syekh Khalid Al-Dhafiri dan Syekh Ruzaik Al-Qurashi hafizahumullah, bersama dengan kedua pihak yang bertiga ini. Maka terjadilah as-sulh. Saya tidak ingin membahas panjang lebar apa yang terjadi di sulh tersebut. Namun kesimpulannya bahwa sulh itu terjadi. Namun satu pihak bergembira dengan itu, bahkan mereka bersama semangat untuk menyebarkan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin secara khusus, sampai diterjemahkan. Setelah disebutkan poin-poin kesimpulan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan kalau tidak salah ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena perdamaian adalah satu kebaikan, as-sulhu khair. Namun dari pihak yang satu ini berupaya untuk menyembunyikan dan menunjukkan rasa tidak senangnya dengan sulh tersebut. Sampai kemudian akhirnya poin-poin sulh tersebut menyebar dengan sendirinya. Terjemahannya, bahasa Arabnya itu menyebar. Saya pun ketika itu belum mengetahui dan tidak ada yang memberitahu, kecuali beberapa pekan setelah itu, pada saat terjemahan poin-poin sulh tersebut menyebar. Dan itu sebagian menyambut dengan gembira, namun sebagian lain penuh tanda tanya, atau dengan kata yang lain menunggu arahan asatidah, dalam tanda kutip kibar. Saya ketika itu tidak tahu ya, apa masih kibar atau sudah dipecat. Saya juga belum tahu tanggal pemecatan itu tanggal berapa, tidak tahu juga. Walhasil berjalan waktu, dianggap bahwa sulh ini tidak syar'i. Dan sulh ini adalah buatannya Syekh Ruzaik Al-Qurashi. Tidak seperti ini sulh yang diinginkan oleh Syekh Rabi'. Dan itu ditulis oleh kumpulan asatidah, di sana disebutkan nama-namanya. Lalu kemudian menuding bahwa Syekh Ruzaik yang telah merusak sulh, dan bahwa sulh tersebut adalah merupakan rekayasa atau buatan dari Syekh Ruzaik, bukan dari Syekh Rabi'. Karena Syekh Rabi' dalam pandangan mereka, sulh menurut Syekh Rabi' harus disertai dengan pembahasan terlebih dahulu. Harus disertai dengan munaqasyah. Harus ada debat dulu, jangan langsung sulh. Kata dua perwakilan ini, Syekh Khalid dan Syekh Ruzaik, kalau debat panjang masalahnya. Masing-masing punya argumen. Kalau seperti itu tidak akan selesai. Maka dituduhlah bahwa Syekh Ruzaik yang menjadi dalang terjadinya sulh. Maka sulh ini tidak syar'i, sehingga dengan sendirinya batal karena tidak syar'i. Berarti dianggap bahwa itu sulh batal. Sampai kemudian terjadi sulh yang kedua. Sulh yang kedua di rumah Syekh Rabi'. Mereka mengatakan bahwa yang namanya sulh harus disertai dengan perdebatan. Harus debat dulu. Makanya sebelum terjadi pertemuan di rumah Syekh Rabi', itu kita sudah menyiapkan poin-poin, bukti-bukti. Ini poin kita terhadap fulan, ini poin kita terhadap fulan. Ya. Karena kita menyangka bahwa akan terjadi adu argumen di depan Syekh Rabi'. Maka terjadilah pertemuan di rumah Syekh Rabi' yang dihadiri oleh Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi dan Umar anak Syekh Rabi', kemudian dua pihak yang bertikai. Nah,
Di majelis itu pun tidak ada perdebatan. Di majelis itu Syekh Rabi tidak mengatakan kalian debat dulu, kalian munaqasyah dulu, baru kita melakukan suluh. Enggak ada. Bahkan poin-poin yang disebutkan dalam suluh tersebut kurang lebih sama seperti poin-poin yang ada di Jakarta. Bahkan lebih dari itu. Ada penambahan-penambahan poin yang tidak disebutkan dalam suluh Jakarta, di mana dari pihak Riau hendaknya mengunjungi Jember, dari pihak Jember mengunjungi Riau. Itu enggak disebutkan di Jakarta. Di Madinah dikuatkan, disebutkan poin tersebut bersama dengan poin-poin yang lainnya. Dalam keadaan kita sudah siap ini, ingin menyampaikan argumen-argumen kita tentang tindak tanduk seorang yang membawa manhaj al-baini. Subhanallah, meskipun di sela-sela pembicaraan itu dia sempat menyusupkan satu permasalahan yang permasalahan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi sebab perselisihan yang terjadi di antara para asatidzah salafiyin. Yang disebutkan masalah kasus Abu Rifa'ah. Abu Rifa'ah ini dia juga dari Yaman, namun dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian menimbulkan fitnah. Wanita ini mengaku ibu dari Imam Mahdi, punya anak, belum punya anak ketika itu, punya anak dianggap sebagai anak gaib, kira-kira seperti itulah. Jadi itu di masa-masa masih berkecamuknya perang di Ambon ketika itu. Akhirnya diboikot, ya, dijauhkan, ikhwan-ikhwan menjauhkan diri dari Abu Rifa'ah dan keluarganya. Namun setelah itu nampak ada perubahan, nampak ada kebaikan, dan itu diketahui oleh para asatidzah yang ada di seputar Cilacap, Sumpiu, Ciamis dan sekitarnya, termasuk Cirebon. Ya, karena dilihat ada perubahan, semoga dia bisa menjadi baik, maka ditampunglah di Ciamis, di tempat atau di ma'had Ustaz Khatib hafizahullah. Walhasil, karena diharapkan kebaikan, bahkan Abu Rifa'ah ini sempat menghadiri daurah di veteran, daurah asatidzah ketika itu, dan tidak ada yang mengingkari, termasuk panitia daurah ketika itu mempersilahkan. Dia sempat menginap di acara daurah tersebut, Abu Rifa'ah. Nah, artinya para ikhwan tetap mengharapkan orang ini bisa berubah, istrinya bisa mengalami perubahan lebih baik. Subhanallah, berjalan waktu, kambuh lagi di istrinya, kambuh lagi, ngaku lagi. Apakah dia yang ngaku imamah Mahdiyah, atau dia masih mengaku bahwa dia punya anak Imam Mahdi? Akhirnya para asatidzah yang ada di sana, ya, yang bagian timur itu belum ikut campur dalam permasalahan itu, belum ada. Mereka yang ada di sana seputar wilayah apa sih, wilayah Ngapak, Cirebon, terus Ciamis, Cilacap, Sumpiu dan sekitarnya. Akhirnya mereka sepakat, para ustadz saat itu, untuk ini orang dikeluarkan. Sepakat, dan sempat ditampilkan di beberapa situs internet ketika itu, termasuk Salafi Oraidi pada waktu itu. Saya nggak tahu masih ada nggak ini situs. Jadi selesai sudah permasalahannya, selesai masalah. Berjalan waktu beberapa tahun kemudian muncul masalah-masalah, termasuk masalah yang terjadi di Ciamis, ya, yang kemudian sampai kepada tingkatan penonaktifan Ustaz Khatib dari dakwah dan pembekuan ma'had. Ma'had jadi vakum, tidak ada kegiatan pendidikan, dan dinyatakan bahwa lingkungan Pondok Ciamis ini tidak layak untuk didirikannya ma'had. Bahkan ketika itu sempat disampaikan untuk aset-aset ma'had itu dijual aja semurah mungkin, ya. Yang penting ada yang mau beli.
sampai kepada tingkatan tersebut. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi tidak ada korelasinya antara kejadian wanita yang mengaku Imam Mahdiyah dengan kejadian yang bertahun-tahun setelahnya terjadi permasalahan antara pondok Ciamis dengan orang-orang yang kemudian mereka keluar dari pondok Ciamis tersebut yang berafiliasi kepada salah seorang ustadz yang membawa manhaj LB itu. Nah, jadi tidak ada kaitan. Tapi disebutkan di rumah Syekh Rabi. Tujuannya apa? Ya. Bayangkan kalau sampai Syekh Rabi mendengar ucapan bahwa ini Ustadz Khatib ini menampung seorang wanita yang mengklaim dirinya Imam Mahdiyah. Kira-kira apa tanggapan Syekh Rabi? Wah, ini kesesatan besar ini. Ini penyimpangan luar biasa. Itu yang diinginkan. Dan itulah yang terjadi. Tapi alhamdulillah suluh tetap terjadi. Suluh tetap terjadi. Namun sayang sekali, memang ada pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya perdamaian di antara ikhwan. Nah, selesai suluh tersebut, kami pulang. Yang satunya berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Selesai umrah, katanya menurut pengakuan dia kembali lagi. Lalu menyampaikan kepada Syekh Rabi' bahwa Syekh Ruzaik ini selalu membicarakan seorang yang bernama Munir Sa'di dari Yaman. Katanya menurut dia ini, oh itu bisa merusak suluh. Ini aneh juga ini. Si A dan si B bertikai. Ya. Si C datang ingin mendamaikan AB. Ya. Lalu kemudian dianggap, wah ini nggak bisa, ini bisa merusak perdamaian antara AB karena si C berselisih dengan D. Loh, apa kaitannya D ini? Bisa dipahami ya? Kaitannya D ini apa? Yang hendak didamaikan itu ikhwan yang ada di Indonesia. Apa kaitannya dengan yang di Yaman? Tapi memang akal bulus. Ya. Memang tidak ada keinginan sama sekali untuk memperbaiki kondisi dakwah. Enggak ada keinginan. Yang penting pecah. Duh. Itu keinginannya. Nah, akhirnya dengan alasan itu dianggap bahwa Syekh Ruzaik merusak suluh. Lah. Padahal jauh sebelum terjadinya suluh, ini perdebatan bahkan terjadi di medsos antara Syekh Ruzaik dengan Munir Sa'di. Ini sudah terjadi, sudah lama. Sudah lama. Kaitannya dengan suluh yang terjadi, kaitan dengan ikhwan Indonesia itu apa gitu. Luar biasa. Ya. Padahal yang ingin kita bahas berbagai macam permasalahan. Banyak permasalahan yang kita ingin bahas. Tentang penonaktifan, tentang pengambilan ma'had, yang bahkan sampai terjadi penandatangan palsu atas nama si fulan pemilik ma'had yang menyerahkan ma'hadnya. Allah musta'an. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Munculnya orang-orang yang memang mereka tidak berkeinginan ada kebaikan di dalam dakwah salafiyah. Tujuannya adalah tafriq, memecah belah. Itu tujuannya. Yang penting pecah, tidak ada perdamaian. Kalau sudah tidak senang kepada seorang sudah, ya, dia akan melakukan segala upaya. Yang penting pecah. Ini harus kita jadikan sebagai pelajaran. Kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua yang juga sempat kita bahas dan kita bongkar di awal-awal fitnah, yaitu tentang situs Jendi, singkatan dari Jendela Info. Jendi ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, seorang kalau membaca sekilas, saya sebelum mengetahui hakikat dari situs ini, wah, ada pembahasan politik antar negara, ada singgungan kritikan terhadap pemerintah, ada lucu-lucuan gitu. Ya. Nah, kekeliruan yang diucapkan oleh Ibu Megawati, mantan Presiden RI itu jadi ajang lucu-lucuan, dibuat video lucu gitu di situs itu. Awalnya saya nggak mengetahui ini milik siapa.
Sampai kemudian saya diberitahu bahwa ini milik situs dari para pengelola yang mereka itu mengaku salafiyin. Ngakunya salafiyin. Pembimbingnya min kibar, ya. Minal kibar. Dianggap minal kibar. Isinya pembahasan politik. Sebagiannya ya, tidak semua. Singgung pemerintah. Menampilkan gambar, video makhluk hidup. Ya. Yang saya tidak membahas dari sisi apakah gambar atau foto, video itu boleh atau tidak. Saya tidak bahas dari sisi itu. Namun yang menjadi permasalahan, mereka yang mengelola situs ini, ya, kalau ustadznya ditanya secara zahir di pengajian zahir, bukan pengajian sirri, bukan di situs sirri, tapi pengajian zahir, kajian umum, daurah, apa hukum gambar? Haram. Apa hukum video yang ada makhluk hidup? Haram. Wih, luar biasa ini ustaz. Hebat ini. Ya. Tapi di situs ini itu kayak tidak ada batasan sudah. Ya. Perempuan ditampilkan, ya. Gambar-gambar sudah hadits wala haraj. Ya. Itu yang terjadi. Ma'asyiral rahimahullah. Dari situs ini itu nampak bagi kita sebenarnya manhaj orang yang membawa situs ini itu apa. Nah, seakan-akan mengesankan bahwa dakwah salafiyah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada dakwah zahirah, ada dakwah batinah. Ada dakwah yang disampaikan secara terang-terangan, dakwah tentang syariat, dakwah tentang hukum, dakwah tentang tauhid. Ada dakwah tentang yang statusnya sirriyah, batinah, tersembunyi. Zahirnya menampakkan ketaatan kepada pemerintah. Itu kalau daurah-daurah secara umum, kajian-kajian secara umum. Tapi kalau di situs ini menyinggung pemerintah, mengkritisi pemerintah. Kemana mereka dari daurah-daurah yang umum itu? Seringkali membuat daurah taat, kewajiban taat pada pemerintah, tidak boleh mengkritik pemerintah. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Kemunafikan yang pertama kali menimpa seorang adalah ketika dia mencerca pemerintahnya. Itu enggak berlaku di situs rahasia ini. Lahirnya mengharamkan gambar dan video, tapi dalam situs ini tidak berlaku hukum itu. Tidak berlaku. Secara zahir kalau ditanya tentang Facebook, haram memakai Facebook, haram memakai medsos. Tapi para pengelola situs ini punya Facebook, punya medsos. Jadi ada dua syariat yang berlaku. Zahirnya mengajak kepada dakwah salafiyah, tapi kalau dalam situs ini kesepakatan mereka tidak boleh menampilkan sedikit pun identitas salafi. Itu salah satu tujuan pembuatan situs ini. Tidak boleh menampilkan sedikit pun hal-hal yang berkaitan dengan identitas salafiyah. Alasannya apa? Agar tidak menjadi penghalang diterimanya dakwah. Jadi dianggap yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerima dakwah salafi ini karena kita menampilkan identitas kita sebagai salafi. Apa seperti itu? Ya. Apakah seperti itu dakwah sunnah? Apakah seperti dakwahnya para ulama yang katanya kalian mengikuti kibarul ulama? Mana? Apa kata Syekh Muqbil? Da'watu ahli sunnah zahiruha ka batiniha, batinuha ka zahiriha. Dakwah ahli sunnah itu yang zahir yang batin yang zahir sami mawon. Sama. Enggak ada bedanya. Nah, apa yang antum bicarakan tentang masalah tauhid, itu yang antum bahas secara rahasia, itu juga. Kalau secara terang-terangan tidak boleh mengkritisi pemerintah, maka itu yang mereka bahas dimanapun. Mau di situs, mau di medsos, dimanapun, sama pembahasan mereka. Dakwah salafiyah nggak punya dua syariat.
Nah, jadi apa yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin? Dakwah apa itu? Nah, dakwah tentang politik, menyinggung politik, menyinggung pemerintah. Ini dakwah apa? Apakah dakwah salafiyah? Yang anehnya, menurut pengakuan orang-orang yang mengelola situs ini, mereka sendiri yang menulis. Dalam salah satu pertemuan mereka, datanglah sang pembimbing ini. Dia datang sambil mengatakan, ahlan wa sahlan mujahid dakwah, ahlan wa sahlan singa-singa sunnah. Walah, ini saya baca loh, ini saya nukil supaya enggak keliru nanti. Ahlan wa sahlan mujahid dakwah. Jadi dianggap mengelola situs Jendi itu bagian dari jihad. Dalam ucapan yang lain dia mengatakan ini adalah jihad kita. Mengelola situs jihad. Nah, yang lebih aneh lagi, baru belakangan ini kan ada klarifikasi dari mereka penutupan situs Jendi. Nah, padahal dalam tulisan itu mereka sendiri menyebutkan bahwa mereka sudah menanyakan pada Syekh Rabi dan Syekh Ubaid tentang apa yang akan mereka lakukan dalam situs tersebut, dan kedua syekh ini membolehkan. Coba lihat, membolehkan. Ya. Kalau membolehkan, kenapa kalian menutup? Iya kan? Kalau membolehkan, kenapa kalian tutup? Seharusnya kan kalau ada yang keliru, itu aja yang diperbaiki. Selanjutnya, lanjutkan. Kalau Syekh Rabi dan Syekh Ubaid membolehkan, apa yang dibolehkan? Apa bentuk pertanyaan yang disampaikan kepada keduanya? Sampai sekarang tidak ada. Bahkan mereka pun sendiri itu bingung. Yang katanya sudah ditanyakan pada Syekh Rabi dan Syekh Ubaid, mereka sendiri ya, itu meminta fatwa tersebut, mereka tidak diberikan. Allahul musta'an, apalagi kita. Kalau memang itu ilmu, sampaikan dong. Iya kan? Apa sulitnya? Sampaikan seperti apa bentuk pertanyaan yang disampaikan pada Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya. Dan sampaikan apa jawaban keduanya, biar jelas. Jangan kemudian kalian mengatasnamakan ini sudah dibolehkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid, yang ternyata kalian memfitnah, mengatasnamakan kedua nama syekh yang mulia ini untuk melakukan apa yang kalian hendak lakukan dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Dan itu yang sering terjadi, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Selalu mengatasnamakan ini dari Syekh Rabi, ini dari Syekh Ubaid. Diminta fatwanya enggak ada juga. Kalau kalian jujur, mana fatwanya? Iya kan? Tulisan atau suara? Seperti apa bentuk pertanyaannya? Lalu apa jawabannya? Jangan dipotong-potong. Diberi kesimpulan, Syekh membolehkan. Kita ini bukan orang yang bodoh. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan itu tidak sampai kepada kita. Orang-orang yang ketika kita membahas dan menyingkap tabir dari situs mereka ini, mereka bingung mencari jawaban. Ya. Mereka bingung mencari jawaban. Minta kepada ustadznya tidak ngasih sampai sekarang. Akhirnya ribut sesama mereka. Nah, karena memang isinya adalah penyimpangan. Satu hal yang tidak mungkin, mustahil. Syekh Rabi, Syekh Ubaid membolehkan dalam keadaan kondisi situsnya seperti itu. Ada pembahasan politik, ada singgungan terhadap pemerintah, kritikan terhadap pemerintah, belum lagi hal-hal yang lain. Itu hal yang tidak mungkin lah Syekh Rabi mengeluarkan fatwa tentang bolehnya. Dan ini hati-hati. Kita harus hati-hati, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Seringkali ada yang disandarkan pada Syekh Rabi, yang Syekh Rabi berlepas diri darinya. Ingat kasus ketika Abdullah Salfiq menyandarkan kepada Syekh Rabi bahwa Syekh Rabi orang yang pertama yang mendukung, yang merekomendasi Hani bin Buraik untuk menjadi menteri di Yaman. Mudah-mudahan antum masih ingat itu. Nah, mana itu?
Mana dukungan dari Syekh Rabi'? Justru yang sampai kepada kita setelah semakin nampaknya penyimpangan dari Hani bin Buraid, mulai dari dia jadi menteri lalu kemudian mengalami perubahan-perubahan yang drastis, jauh dari bimbingan salafi, jauh dari bimbingan para ulama. Nah, ucapan-ucapannya itu sudah mengarah kepada ta'zim demokratiyah, pengagungan terhadap demokrasi dan yang semisalnya, mengajak kepada demo dan yang lainnya, mengajak untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Oleh karena itu Syekh Rabi' mengatakan tentang Hani bin Buraid, kana yadda'i salafiyah walakinna as-siyasata jarafathu fanharafa inhirafan shadidan wa sara demokratiyan ishtirakiyan ma'al ishtirakiyyin. Dia dulu mengaku salafi, akan tetapi politik telah menyeret dia kepada penyimpangan, maka dia terjatuh dalam penyimpangan yang jauh sehingga dia menjadi seorang demokrati, pengagum demokrasi, ishtiraki, kata Syekh Rabi', sosialis, berpaham sosialis bersama dengan kelompok sosialis. Ini ucapan Syekh Rabi', ini yang sampai kepada kita. Lalu dia mengatasnamakan bahwa Syekh Rabi' yang mendukung. Mana dukungan Syekh Rabi'? Bahkan beliau mengingkari. Dan Syekh Ruzaik sempat datang bersama dengan salah seorang saudara beliau, kakak beliau, mendatangi Syekh Rabi'. Apakah engkau benar mendukung Hani bin Buraid menjadi menteri? Maka beliau mengingkari. Nah, kakak dari Syekh Ruzaik ini sudah meninggal, rahimahullah. Nah, subhanallah, meninggalnya itu bertepatan dengan beberapa hari sebelum terjadinya suluh Jakarta. Nah, beliau dalam kondisi sedang berduka, namun ada berita untuk segera berangkat untuk mengadakan suluh. Beliau berangkat. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini pelajaran yang kedua, bahwa dakwah-dakwah yang seperti ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan dakwah salafiyah. Kejadian yang ketiga, saya ringkas, yaitu tentang penelponan 1 jam 17 menit. Antum sudah tahu apa? Penelponan 1 jam 17 menit. Penelponan 0 putul. Nah, apa itu 0 putul ya kawan? Mana orang Jawa dia? 0 jelas ya, 0 ya. Putul itu apa putul? Siapa yang tahu? Mana Jawa nih? Putul itu? Hah? Nolnya dipotong lagi. Saya bilang, orang yang mengatakan 0 putul kepada para ustadz yang lain, sadar tidak sadar, dia ini su'fuk musafir. Dia su'fuk, ya, karena berjalan bersama orang-orang yang disebut sa'afiqah itu, dan dia musafir. Kalau 0 putul diterjemahkan ke bahasa Arab itu artinya su'fuk. Bahkan lebih dari su'fuk. Kalau su'fuk itu artinya orang yang masuk pasar nggak punya modal, ingin berdakwah 0. Itu 0. Ini 0 putul. Ya. Sudah 0 putul. Waduh. Ini jarhun syadidun. Jarah yang keras ini. Ada para ustadz. Kesian para ustadz itu. Ya, sebagian mereka itu orang-orang yang dekat, ya, bahkan sama-sama kalau datang ke satu pondok untuk menonaktifkan fulan alan, yang membekukan pondok ini pondok itu, ya, yang ketika itu hampir juga datang pondok kita, hampir aja terjadi pengadilan yang tidak resmi itu. Nah, ya kesian dikasih jarah syadid 0 putul. La ilaha illallah. Ini menjelaskan kepada kita, dan ini juga sebagai peringatan untuk siapa saja, terkhusus para ustadz itu, ya, yang selama ini selalu berjalan di belakangnya. Apa kata fulan ikut, apa kata fulan ikut. Nah, sekarang baru sadar, ya. Nah,
Entah apa yang terjadi di antara mereka, mungkin ada masalah dunia atau yang lain, yang haji mengaku belum haji atau semacam-macam permasalahan itu. Itu akan menampakkan pada kita dua wajah yang berbeda, ya. Sama seperti situs, ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang nampak, ya, kadang-kadang dia berbicara di satu pengajian atau satu daurah, Ustaz itu dipuji-puji itu. Ya. Ustaz fulan, Masya Allah, Ustaz fulan, Masya Allah, Ustaz fulan, Masya Allah. Anda tidak tahu apa yang dia bicarakan di tempat yang lain. Ketika ada momen untuk membahas itu. Ya. Dan itu saya tahu sudah lama. Satu kejadian ketika ada jalsah di Sulawesi, saya duduk bersama salah seorang ustaz dari Sulawesi juga. Ya. Orang ini, biasalah dia kan ingin jadi komandan. Dia menyampaikan, kalian berdua ini, maksudnya ana dengan ustaz ini, kalian berdua ini yang diharap untuk bisa berdakwah di Sulawesi ini. Adapun Ustaz Adnan itu dhaif, Ustaz Sobar itu dhaif, Ustaz Ashari Maros itu dhaif. Waktu itu sebentar lagi itu Ma'had Maros hampir dibekukan. Namun alhamdulillah masih lanjut. Ya. Semuanya dhaif. Anak masih dianggap kuat manhajnya ketika itu. Tapi saya tahu orang ini kalau berbicara tempat lain dia akan sikat anak juga. Karena ya seringkali saya agak ngeyel gitu kalau melihat ada sesuatu yang saya memandang ini tidak sejalan dengan syariat, ya saya akan berbicara walaupun dia marah. Nah, kadang-kadang melalui jalur orang lain, jalur orang yang saya anggap itu paling dekat, saya sampaikan kritikan saya. Kok dakwah seperti ini? Ini loh nasihat Syekh Rabi', ini nasihat Syekh Rabi'. Ya, saya sampaikan kepada teman dekatnya. Dulu saya berharap supaya ada perbaikan dalam dakwah ini. Yang terjadi malah saya disidang di Malang ketika itu. Ya. Nah, akhirnya teman dekatnya ini pun sikat. Nol putul juga. Ini peringatan, ma'asyarul rahimakumullah, bahwa ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Kalau secara zahir dakwanya lembut, santun, bahasanya sopan, mempesona, manis, tapi di belakang sadis, bengis. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Zahirnya enggak sama dengan batinnya. Allahul musta'an. Walhasil ini peringatan. Peringatan untuk siapa saja, peringatan untuk salafiyin, peringatan untuk para ustaz. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Jadi cukup sekali saja. Setelah itu sudah. Berhati-hati. Ya. Karena kalau tidak berhati-hati, itu muncul lagi kapokmu kapan. Ya. Kalau sampai jatuh di lubang yang sama 2 kali atau bahkan sampai 3 kali, kapokmu kapan? Saya kira ini ma'asyarul rahimakumullah masih panjang sebenarnya yang ingin saya bahas. Belum menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Namun saya kira karena terlalu panjang, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.